adik-adik di rumah, apa kabar kalian hari ini? Bersyukur ya, kita boleh bersama-sama ikut di dalam ibadah sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Tepuk tangan dulu dong. Dosa bersyukur bisa boleh bersama-sama melayani dengan kalian. Bahkan kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini. Sudah siap memuliakan nama Tuhan? Siap dong. Yuk adik-adik di rumah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kita. Dia selalu bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita menyanyi Bapa, ku datang padamu. Kita menyanyi bersama-sama ya, adik-adik di rumah. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, kita pujikan pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik di rumah kita berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yuk lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami
supaya kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat nggak hari ini? Siapa yang masih semangat? Lose pengen lihat dari sini. Coba Lose lihat. Oh iya, masih banyak yang semangat hari ini. Semuanya bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, semangat semuanya. Lose pun juga ikut semangat di sini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya pujian kita. Tahu lagu ini enggak? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tahu ya? Tahu dong. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita memuji nama Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Yuk pengen lingkaran besar, besar, besar. Sekali lagi ya, semangat semuanya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Wah, Tuhan
yang adalah Allah kita ada di tengah kita, dia terlebih besar dari segala apapun. Jadi kita harus menyembah dia, kita harus memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sudah saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Oh, ternyata teman-teman di rumah, adik-adik di rumah sudah sangat siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Oke deh, kalau gitu kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu, kita mohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Yuk kita doa sama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita akan lihat video cerita hari ini, kita juga akan melihat ada dua teman kita yang sudah baik sekali untuk menghafalkan ayat Alkitab. Siapa mereka? Yuk kita lihat sama-sama dua teman kita. Silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 3 ayat 24a. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, hebat ya teman kita ini. Mereka bisa menghafalkan ayat Alkitab dengan baik. Jempol buat mereka. Nah, ditunggu ya teman-teman yang lain ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Yuk, sebelumnya kita lihat video dulu. Silakan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku.
Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, adik-adik di rumah, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Mengerti kan? Coba lo saya tanya. Cerita tentang siapa? Ayo. Siapa nama nabinya? Siapa? Elia. Bukan, Elia kan sudah terangkat ke surga. Memang cerita ini melanjutkan yang kemarin, tetapi bukan tentang Elia. Siapa pengganti Elia? Nabi Nabi Elisa, betul sekali. Nah, adik-adik di rumah, Nabi Elisa di dalam perjalanannya menuju ke Sunem, dia bertemu dengan seorang perempuan di sana. Dia sudah punya suami dan dia adalah orang yang kaya di daerah itu. Bukan hanya dia kaya, banyak sekali hartanya, tetapi dia juga mengasihi Tuhan, juga hamba-hambanya. Karena dia mengasihi Tuhan, jadi yang ia lakukan adalah membuat tempat tinggal untuk Nabi Elisa. Untuk Nabi Elisa dan bujangnya atau pelayannya untuk beristirahat. Nah, dari di rumah dalam kisah tadi, Elisa merasa bahwa banyak hal yang sudah dilakukan perempuan tadi kepada Elisa. Kemudian dia bertanya kepada bujangnya, kepada pelayannya yang bernama Gehazi, kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk perempuan ini? Dan Gehazi memberikan pernyataan bahwa perempuan ini tidak memiliki anak. Kemudian Elisa datang kepada perempuan Sunem tadi dan mengatakan bahwa di tahun ke depan si perempuan Sunem ini akan mempunyai anak. Dan ternyata Allah mengasihi perempuan Sunem tadi dan dikasihi anak. Dan ketika anak tadi sudah besar, dia sakit sampai dia meninggal dunia. Nah, adik-adik di rumah, kasihan ya. Tetapi apakah Allah diam? Apakah Tuhan diam? Ternyata tidak. Tuhan melalui Nabi Elisa memulihkan dan membangkitkan anak yang sudah meninggal tadi. Nah, adik-adik di rumah, coba perhatikan kisah hari ini. Kisah yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Kita melihat bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Umatnya pun mengasihi Allah. Siapa? Perempuan Sunem tadi yang mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya. Bahkan ia memberikan segala keperluan daripada hamba Tuhannya, yaitu si Nabi Elisa tadi.
Nah, adik-adik di rumah, bagaimana sih caranya kita untuk mengasihi Allah kita? Bagaimana sih cara kita untuk mengenal Tuhan kita? Caranya kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu, terus kemudian memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita. Dari situ kita akan mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjaga kita, menjaga Lose, menjaga papa mama kalian di rumah, juga kalian sendiri pasti dijaga oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya mengasihi Tuhan tadi? Ya berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terus kemudian kalau sudah bisa membaca, ya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, terus memuji-muji Tuhan, menyanyi gitu kan, berikan persembahan pujian. Wah, itu semua adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan. Terlebih kalau kita mau mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama kita. Siapa sih sesama kita? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa papa, bisa mama, kakek, nenek, tante, om, adik kita, kakak kita, atau tetangga kanan kiri kita, teman-teman kita, semuanya adalah sesama kita. Karena kita adalah sesama manusia, jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah cara kita untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Jadi kasih itu harus ada di dalam diri kita. Kita harus tunjukkan kasih itu kepada banyak orang supaya orang tahu bahwa kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang baik mengasihi aku pun harus mengasihi sesamaku. Jadi gitu ya adik-adik di rumah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan kita boleh mengasihi teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, percaya deh, Tuhan itu gak akan mengecewakan kita. Tuhan itu pasti akan berikan sukacita kepada kita. Kita harus bisa mengasihi Tuhan dan juga teman-teman kita, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Semangat semua, semangat semuanya. Nah gitu dong, harus semangat. Semangat untuk mengasihi Tuhan ya. Pintar, pandai semuanya. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Nggak usah ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah ada ayat hafalan ya untuk hari ini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik di rumah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik di rumah? Mengerti akan firman Tuhan hari ini? Harus mengerti dong. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tidak terasa ya kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian "Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan". Biarlah pujian ini selalu ingatkan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ya, ikuti Lose. Ku
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, semangat mengasihi ya adik-adik di rumah. Tetap jaga kesehatan kita dan tetap semangat belajarnya. Jangan menyerah ya. Tetap sehat semuanya. Terus saya doakan kalian supaya kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik di rumah untuk sekolah minggu hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.